ya. Di Jerman misalnya, di Jerman itu angka pengangguran bertambah. Setiap angka pengangguran bertambah, maka orang yang sakit jiwa juga bertambah. Nah, di Indonesia demikian halnya, sudah sekian ribu orang yang sakit jiwa di Indonesia dengan bertambahnya angka kemiskinan, angka pengangguran, ya, krisis ekonomi. Nah, kemudian adalah problematika hidup nggak kunjung selesai. Nah, maka muncul yang namanya salah satu penyakit jiwa adalah psikosomatik, ya, psikosomatik. Nah, psikosomatik ini adalah kondisi kejiwaan yang terhubung dengan gejala fisik, itu psikosomatik. Ya, misalnya kita mungkin pernah merasakan takut, ya, dan takut itu beriringan dengan berdebarnya jantung kita. Kita juga pernah merasakan takut, seiring dengan rasa takut itu asam lambung kita naik, mual. Kita pernah merasakan cemas, seiring dengan rasa cemas itu pundak dan otot-otot di sekitar pundak sampai ke leher sampai kepala sakit. Ya, kita pernah merasa cemas, ketika kita merasa cemas dada kita seperti terbakar. Nah, kita sering merasa cemas yang berlebihan, yang sepertinya mata kita kabur akhirnya melihat pandangan mata kita kabur. Nah, itu namanya psikosomatik. Jadi hubungan antara kondisi kejiwaan kita, pikiran kita dengan gejala fisik yang ditimbulkan, ya, dengan gejala fisik yang ditimbulkan itu adalah psikosomatik. Nah, ternyata banyak orang-orang yang justru fokusnya kepada gejala fisik, ngobatin pusingnya, ngobatin ototnya, ngobatin jantung berdebarnya, ngobatin asam lambungnya. Nah, padahal sebetulnya yang harus diobatin pemicunya. Nah, pemicunya itulah yang diobatin. Nah, semua ahli jiwa, ya, semua ahli jiwa itu sepakat bahwa yang harus diatasi, yang harus ditreatment itu adalah faktor kejiwaannya. Nah, itu adalah rasa cemas yang berlebihan. Ya, tidak boleh punya rasa cemas yang berlebihan. Tidak boleh punya rasa takut yang berlebihan. Tidak boleh punya rasa sedih yang berlebihan. Tidak boleh punya rasa was-was yang berlebihan. Nah, itu harus dikendalikan. Nah, kalau sudah sampai pada level akut, ya, kalau level akut, maka harus dikonsultasikan ke dokter dan minum obat dokter sesuai dengan anjuran dokter. Tapi kalau belum sampai pada level yang akut, kita bisa treatment dengan keyakinan kita. Ya, saya kasih contoh, di dalam beberapa kasus yang ada, yang pernah berhadapan dengan saya, ya, dalam beberapa kasus, ada 3-4-5 kasus saya ingat itu, alhamdulillah sembuh. Ya, sembuh. Nah, bagaimana cara mereka sembuhnya? Sampai ada yang sudah mengatakan ke saya sudah ke dokter sekian kali Ustadz, tapi nggak ada hasilnya. Nah, subhanallah, saya justru sekarang mendapatkan hasilnya, katanya. Nah, apa yang saya lakukan, ibu-ibu? Nah, yang saya lakukan itu adalah yang pertama, ya, yang pertama adalah melaksanakan ibadah, ya, melaksanakan ibadah. Apa ibadah yang utama itu yang bisa menenteramkan rasa hati kita, menenteramkan batin kita? Yang pertama itu adalah sholat. Ya, yang pertama itu adalah sholat. Kenapa saya katakan demikian? Karena sholat itu adalah ibadah yang melibatkan semua unsur di dalam diri kita. Ya, ibadah yang melibatkan semua unsur yang ada di dalam diri kita. Ya, apa itu, ibu-ibu sekalian? Pikiran kita, hati kita, jiwa kita, fisik kita, itu nyatu saat kita sholat. Ya, maka secara totalitas
ketundukan kepatuhan kita kepada Allah itu mendatangkan ketenangan batin, ketenangan hati. Nah, itu ada di dalam waktu kita melaksanakan ibadah sholat. Nah, yang kedua adalah zikir. Ya, ini tidak usah sebetulnya saya sampaikan lagi karena semua kita tahu ala bizikrillahi tatmainnul qulub. Ya, hanya dengan berzikir menenteramkan hati. Ya, jadi kalau kita kombinasikan sholat dengan zikir, makanya setelah sholat itu ada zikir, ya, itu luar biasa ibu-ibu sekalian. Ya, kita betul-betul akan merasakan ketentraman hati kita. Ya, kenapa? Karena Allah mengatakan di dalam surat Al-Baqarah 152, ya, dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala, "Fadhkuruni adzkurukum washkuruni wala takfurun." Ya, "Fadhkuruni adzkurukum washkuruni wala takfurun." Nah, dikatakan oleh Allah, ada Ustadz Rojali, ada Ibu Cut, ya, selamat bergabung. Dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ingatlah aku maka aku akan ingat kepadamu. Ya, ingatlah aku maka aku akan ingat kepadamu. Bersyukurlah kepadaku, jangan ingkar atas nikmat-nikmatku. Tapi poin penting di situ bahwa Allah meminta kita untuk berzikir mengingat Dia. Ya, zikir itu bisa dengan zikir qalbu, ya, di dalam hati kita, bisa dengan zikir lisan, ya. Nah, kedua ini harus secara simultan, ya, harus secara simultan, ya. Ada orang yang qalbunya berzikir tapi lisannya tidak berzikir. Ada yang hanya lisannya berzikir tapi qalbunya tidak berzikir. Maka bagaimana lisan dan hati ini berzikir bersamaan, ya. Nah, yang ketiga adalah menginfakkan harta di jalan Allah. Ya, kita kadang-kadang ada pertanyaan gini, apa hubungan infak dengan ketenangan? Apa hubungan infak sebagai terapi kejiwaan? Coba, apa hubungan infak dengan terapi kejiwaan? Kenapa orang yang berinfak kemudian bisa mengobati problematika kejiwaannya? Nah, coba kalau ibu-ibu berinfak, ya, apa yang dirasakan saat berinfak? Pasti bahagia. Ya, pasti bahagia. Semakin sering kita berinfak, semakin sering kita bersedekah, maka kita akan semakin sering berbahagia. Nah, artinya bahagia itu dibiasakan. Ya, bahagia itu dibiasakan. Ya. Nah, bagaimana bahagia itu dibiasakan? Ya, dengan membiasakan berinfak. Ya, dengan membiasakan beribadah, dengan membiasakan berzikir. Nah, kita tahu bahwa di dalam Al-Quran, ya, di dalam Al-Quran, coba nanti buka Al-Quran, ya, tapi cara carinya pakai Google. Ayat-ayat, ya, ayat-ayat yang di akhirnya, ya, yang di akhir ayat itu adalah wala khaufun alaihim wala hum yahzanun. Ayat-ayat yang mengatakan bahwa mereka tidak pernah takut dan tidak pernah bersedih hati. Nah, artinya bahwa Allah menggaransi orang beriman kalau dia betul-betul menjalankan perintah Allah, betul-betul menjauhi larangan Allah, dijamin oleh Allah dia tidak pernah takut dan tidak pernah bersedih hati. Coba ibu-ibu perhatikan yang sekarang survive secara kejiwaan dalam situasi pandemi. Ya, korban yang berjatuhan banyak di Eropa, di Amerika, di Jepang, di Korea. Bukan berjatuhan karena COVID. Bukan karena terpapar COVID. Tapi karena ketakutan terhadap COVID. Ya, korban yang berjatuhan karena terpapar penyakit ketakutan terhadap COVID. Ya, maka ada istilah psikosomatik terhadap COVID. Ya, ketika hatinya takut, contoh perhatiin sekarang ini
banyak orang yang takut, yang cemas, ya, coba takut, cemas. Begitu takut, cemas, seperti kecekek ini kerongkongan. Sekarang ini, begitu takut, cemas, berdebar jantung. Begitu takut dan cemas, tegang otot. Begitu takut dan cemas, sesak napas. Nah, makin takut ketika dia baca lagi, oh, indikator COVID itu adalah sesak napas. Aduh, jangan-jangan ini COVID. Padahal bukan, itu adalah psikosomatik. Ya, itu adalah psikosomatik. Ya, nah bagaimana? Jadi yang diobatin bukan gejala fisiknya, tapi yang diobatin bukan gejala fisiknya, tapi yang diobatin adalah kejiwaannya. Nah, Al-Quran itu bisa melakukan itu untuk orang-orang yang bermasalah dengan kejiwaan. Ya, bermasalah dengan kejiwaan. Nah, makanya dalam situasi pandemi ini yang bisa bertahan, yang survive secara kejiwaan hanya orang beriman menurut saya. Kenapa? Karena dia sudah mendapatkan formulasi dari Allah bagaimana menyikapi situasi seberat apapun situasi, serumit apapun situasi itu. Itu orang beriman dikasih cara oleh Allah menyikapi keadaan itu. Nah, kemarin salah satunya adalah bagaimana kita memandang kehidupan itu penuh rahmat. Bagaimana kita memandang kehidupan itu penuh dengan kebaikan. Nah, itu menjadi penting sebetulnya ya untuk mengimbangi situasi psikologis kita. Nah, saudara-saudaraku, hamba-hamba Allah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kembali lagi. Jadi di dalam Al-Qur'an ada ayat-ayat yang menjelaskan wala khaufun 'alaihim wa lahum yahzanun. Salah satunya di Al-Baqarah 277. Ya. Kemudian di surat Fussilat, surat 41 ayat 30-31. Nah, Allah menjamin ya, Allah menjamin orang-orang yang hidup untuk Allah. Orang-orang yang berkomitmen di jalan Allah. Artinya menjalankan perintah Allah, menjauhi larangan Allah. Dikatakan wala khaufun 'alaihim wa lahum yahzanun. Mereka tidak pernah takut dan tidak pernah bersedih hati. Nah, itu yang utama tadi. Ya, bagaimana kita bisa mengobati kejiwaan kita ketika kita berada di situasi yang menurut ibu-ibu, tolong di mute dulu itunya. Yang bergabung tolong di mute speakernya biar nggak memunculkan suara. Di mute dulu. Yang kedua, bagaimana kita bisa menterapi diri kita? Yang kedua adalah sebetulnya yang utama, apa itu? Keyakinan. Ada 3 yang harus kita yakini. Pertama, keyakinan kita kepada Allah. Bagaimana caranya kita yakin segala sesuatu ini atas kehendak Allah? Ya, kita yakin bahwa segala sesuatu itu atas kehendak Allah. Ya. Nah, maka ketika kita memahami innalillahi wa inna ilaihi raji'un, innalillahi wa inna ilaihi raji'un, itu artinya apa? Kita punya kesadaran segala sesuatu terjadi itu atas kehendak Allah, maka kembalikan kepada Allah. Ya, Allah menciptakan kita, Allah memenuhi segala kebutuhan hidup kita, Allah menguji kita, Allah menjaga kita. Kok bisa? Allahu ma'akum aina ma kuntum. Allah bersama kamu di mana saja kamu berada. Dwi, tolong di Bu Icut, tolong di mute dulu itu speakernya, Dwi. Wallahu ma'akum aina ma kuntum. Allah bersama kamu di mana saja kamu berada. Ya. Nah, kemudian innallaha ma'as sabirin. Allah bersama orang-orang yang sabar. Innallaha ma'al muhsinin. Allah bersama orang-orang yang berbuat baik. Innallaha ma'al muttaqin. Itu isi Quran semua.
Allah bersama orang-orang yang bertakwa. Ya. Nah, artinya bangun keyakinan itu bahwa atas izin Allah semua yang terjadi ini akan berakhir. Kesulitan apapun yang kita hadapi akan berakhir. Nah, kita tidak boleh punya problematika masalah yang tidak terselesaikan. Ya, yang tidak menemukan jalan keluar. Kenapa? Karena kalau dia menumpuk maka menghasilkan kecemasan. Kalau dia menumpuk maka menghasilkan ketakutan. Ya, kalau dia menumpuk maka menghasilkan was-was. Nah, kalau dia sampai akut cemasnya, sampai akut was-wasnya, sampai akut ketakutannya, maka yang muncul psikosomatik tadi. Nah, ini yang saya katakan, kalau sampai pada level akut maka harus ke dokter. Tapi pengalaman saya, ada beberapa orang alhamdulillah yang saya tanganin, yang belum sampai level akut, alhamdulillah semuanya bersih, tuntas. Ya, cukup dengan Al-Quran. Ya, cukup dengan Al-Quran. Ya, cukup dengan Al-Quran. Nah, yang keyakinan itu menjadi penting, saudara-saudaraku semua. Terutama keyakinan kepada Allah, ya, bahwa segala sesuatu terjadi atas kehendak Allah, bukan karena pikiran kita. Nah, yang kedua adalah keyakinan kita kepada diri kita. Ya, keyakinan kita pada diri kita. Kenapa? Seperti orang sakit. Ketika seseorang itu sakit, sebetulnya sudah ada antibodi di dalam diri. Ya, sudah ada antibodi di dalam diri. Begitu juga dengan kondisi-kondisi kejiwaan. Sebetulnya ada antinya, ada antibodi di dalam diri kita ini. Ya, bagaimana caranya? Yaitu keyakinan kita kepada Allah, keyakinan kita kepada diri kita. Maka tidak boleh prasangka buruk kepada diri kita. Ya, jangan prasangka buruk kepada diri kita. Ya. Nah, saya dalam sebuah training, waktu saya ngisi training di Semarang, ya, saya ngasih training di Semarang di sebuah perusahaan. Saya meminta mereka menulis kelebihan-kelebihan mereka. Silakan, saya berikan mereka secari kertas. Tolong tulis kelebihan-kelebihan saudara. Ya, sebanyak-banyaknya. Nah, kemudian tolong juga tulis kekurangan-kekurangan saudara. Nah, maka para peserta menulis kelebihan-kelebihan mereka dan kekurangan-kekurangan mereka. Nah, untuk apa saya meminta mereka menulis? Untuk membangun rasa percaya diri. Jujur, ibu-ibu semua, jujur, saya begitu yakin bahwa Allah memberikan potensi kepada kita jauh lebih besar daripada kekurangan. Nah, ini yang harus disyukuri. Nah, di saat itulah muncul rasa percaya diri kita, di saat itulah muncul rasa keyakinan kita kepada diri kita. Yakin bahwa kita bisa keluar dari setiap kesulitan hidup kita. Yakin kita punya cara untuk menyelesaikan masalah kita. Nah, seperti kondisi COVID hari ini yang saya katakan beberapa waktu yang lalu. Udah sekian bulan COVID ini berjalan. Nah, bagaimana membangun keyakinan pada diri kita bahwa semua ini baik-baik saja, dalam tanda petik ya. Ya, bahwa semua ini adalah bisa kita lihat sebagai anugerah terindah yang diberikan Allah kepada kita. Untuk apa? Mengimbangi berita-berita yang tidak baik yang sampai kepada kita. Ini kan sekarang berita, halo? Ya, ini kan sekarang berita yang berkembang di masyarakat ini sudah tidak tersortir, tidak terkendali. Nah, berita-berita itu mempengaruhi pikiran kita. Ya, berita korban yang jatuh, berita yang meninggal, ya, kemudian informasi tidak boleh sembarangan bergaul, informasi tidak boleh ini, itu akhirnya mengisi pikiran kita. Akhirnya menciptakan rasa takut. Ya, menciptakan rasa takut. Nah, ini harusnya dikendalikan oleh pemerintah, ya. Berita-berita di televisi yang juga
macam-macam lah. Nah itu semua mempengaruhi pikiran kita, akhirnya memunculkan rasa takut. Ada dua. Ya, yang pertama adalah kekuatan pikiran, yang kedua kekuatan perasaan. Ya, atau yang ingin saya katakan adalah pertama pikiran, yang kedua adalah perasaan. Nah kalau pikirannya baik, perasaannya baik. Kalau pikirannya jelek, perasaannya jelek. Ya, perasaan jelek itu ya takut, ya sedih, ya was-was, ya cemas. Karena apa? Pikiran. Nah pikirannya dipengaruhi oleh apa? Oleh informasi. Ya, oleh informasi yang seliweran di media sosial, di televisi, pembicaraan di masyarakat, akhirnya mencekam suasana itu. Nah, akhirnya ini banyak korbannya ibu-ibu. Bukan korban terpapar COVID, ya, bukan korban terpapar COVID, tapi korban terpapar ketakutan terhadap COVID. Ya, bukan korban terpapar COVID, tapi korban ketakutan terhadap COVID. Nah, maka perlu membangun keyakinan kita kepada Allah, keyakinan kita kepada diri kita. Ya, bahwa kita punya kekuatan untuk mengimbangi hal-hal negatif yang kita terima. Nah, yang ketiga adalah prasangka baik keyakinan kita kepada keadaan kita di luar diri kita. Ya, di luar dari kita. Nah, artinya gini, semua yang ada itu kadang-kadang di luar kendali kita. Kenapa? Karena wabah itu datang dari Allah. Cobaan itu datang dari Allah. Nah, kalau itu datang dari Allah, maka yakinilah bahwa semua itu ada kebaikan buat kita, buat kehidupan kita. Nah, kalau tidak seperti itu cara berpikir kita, maka apa yang terjadi? Depresi. Maka apa yang terjadi? Stres. Ya, maka apa yang terjadi? Cemas berlebihan, takut berlebihan. Nah, akibatnya apa? Ya psikosomatik. Ya, akibatnya psikosomatik. Nah, ibu-ibu semua, ada Pak Zakaria tadi, ya ada bapak-bapak, ibu-ibu semua yang dimuliakan oleh Allah. Dan dua ya. Ya, bagaimana kita bisa tetap bahagia, dijauhkan dari psikosomatik? Yang pertama tadi adalah ibadah, zikir, ya, sholat, baca Quran, zikir. Nah, baca Quran itu juga harus mentadaburkan ayat-ayat Quran. Ya, baca Quran itu mentadaburkan ayat-ayat Quran, memahami ayat-ayat Quran. Ya, ayat-ayat Quran. Karena ternyata di dalam Al-Quran banyak banget ayat-ayat itu yang menguatkan kita di saat kita dalam keadaan sedih dan susah. Dan harus yakin kepada Allah, karena itu Allah yang bicara, bukan manusia yang bicara. Masa kita lebih percaya sama pikiran kita daripada sama Allah? Ya, makanya di barat itu orang-orang yang percaya dengan kekuatan pikiran itu ketika situasi berat, depresi. Karena nggak punya tempat bersandar. Ya, Tuhan mereka pikiran. Nah, kita Tuhan kita Allah, maka harus kekuatan keyakinan kita kedepankan. Jadi yang pertama tadi adalah sholat, baca Quran, zikir. Ya, ini dia yang pertama. Nah, harus baca Quran, tadabbur Quran. Sekali lagi, baca Quran, tadabbur Quran. Cari ayat-ayat yang bisa menguatkan kita. Ya, di saat kita susah. Nah, gimana caranya? Dari mana kita temukan surat? Dari mana kita temukan? Kita temukan adalah melalui Google. Jadi dicari surat-surat yang menguatkan kita. Tulis saja keywordnya, jangan takut, jangan sedih menurut Al-Quran gitu. Keywordnya adalah tulis di Google, jangan takut, jangan sedih menurut Al-Quran. Nah, nanti keluar tuh surat berapa, ayat berapa. Nah, itu renungkan tuh ayat-ayatnya. Nah, yang kedua tadi adalah keyakinan. Keyakinan kita kepada Allah, keyakinan kita kepada diri kita, keyakinan kita kepada keadaan di sekitar kita. Nah, itu yang kedua. Yang ketiga, itu. Ini bicara orang yang psikosomatik, nggak perlu ke dokter ya. Yang ketiga adalah luangkan waktu 15 menit pagi dan 15 menit sore untuk relaksasi. Ya, relaksasi. Dan relaksasi itu dibarengin dengan mengafirmasi kalimat-kalimat positif. Ya, relaksasi itu begini. Kalau otot kita sedang tegang, kita duduk sejenak. Ya, boleh ibu-ibu, bapak-bapak, boleh
Kalau nggak dalam keadaan pandemi, panggil tukang pijat badan dulu, ya, ototnya direnggangin dulu. Nah, kemudian relaksasi. Duduk seperti duduknya orang yang kayak yoga gitu ya, duduk bersila. Nah, boleh dengerin musik instrumen yang halus, yang kecil, yang lembut. Nah, kita mengafirmasi kalimat positif. Begini contohnya. Aku bahagia hari ini aku sehat. Aku bahagia hari ini aku bertemu orang-orang yang aku cintai. Aku bahagia hari ini aku masih bisa mengaji. Aku bahagia aku bisa melewati fase sulit dalam hidupku. Ya Allah, tenangkan hatiku. Ya Allah, tentramkan jiwaku. Ya Allah, jernihkan pikiranku. Ulang-ulang kalimat-kalimat positif itu. Ya, diulang-ulang. Nah, kemudian nanti akan ada reaksi. Saya sudah coba ini, dan saya sudah coba dalam beberapa kasus. Ada reaksi di dalam tubuh kita itu. Ada dua reaksi. Pertama, reaksi secara kejiwaan. Tenang, damai, tenang, damai, tenang, damai, bahagia. Yang kedua adalah reaksi secara fisik. Akan terjadi pengendoran-pengendoran saraf, ya, otot-otot di dalam tubuh kita. Nah, itu relaksasi namanya. Nah, relaksasi ini jangan lupa ibu-ibu dengan mengafirmasi kalimat-kalimat positif, apalagi kalimat itu bersumber dari Quran dan hadis. Misalnya, ya Allah, kau berikan aku kekuatan karena kau janjikan tidak ada yang perlu aku takuti, tidak ada yang perlu aku cemaskan ketika aku sudah bersamamu, ya Allah. La haula wa la quwata illa billahil aliyil azim. Lakukan itu 15 menit pagi, 15 menit sore. Yang keempat, ibu-ibu, yang keempat adalah lakukan hal-hal yang menyenangkan. Lakukan hal-hal yang membahagiakan, yang tentu tidak bertentangan dengan syariah. Ya, lakukan hal-hal yang menyenangkan, yang membahagiakan. Dari mana memulainya? Ya, dari apa yang menjadi hobi Bapak Ibu sekalian. Ya, kemudian dari mana memulainya? Dari membayangkan masa-masa yang paling membahagiakan, momen-momen penting yang membahagiakan. Nah, itu lakukan itu. Ya, harus dilakukan. Nah, kenapa? Agar fokus kita kepada hal-hal yang membahagiakan. Nah, ini ada nggak dasarnya dalam Al-Quran? Nah, kita coba lihat. Kenapa di dalam Al-Quran Allah mengatakan, ya, wa amma binikmati rabbika fahadis. Nah, itu dia rahasianya. Kenapa Allah mengatakan sering-sering menyebut nikmat-nikmat Allah? Agar ketika kita fokus kepada nikmat yang diberikan Allah kepada kita, fokus kita tidak pernah kepada kesulitan. Walaupun kesulitan itu ada. Walaupun ketakutan itu ada, kesulitan itu ada, kecemasan itu ada. Tapi fokus kita tidak ke situ. Kenapa? Karena ketika kita menyebut nikmat Allah, fokus kita kepada nikmat, kepada anugerah, kepada cinta, kepada kasih sayang, kepada rasa syukur. Nah, itu yang membuat kita bahagia. Nah, itu yang saya sampaikan ini tuh ilmu dari psikiater. Dari mana saya dapatkan? Tahunan saya baca bukunya. Bertahun-tahun saya punya bukunya itu, baca buku, diskusi sama psikiater. Nah, ternyata subhanallah sumbernya dari Al-Quran. Sumbernya dari Al-Quran. Nah, berikutnya poin yang ke-5 ya. 5 apa ke-6? 5. Ya, cari teman yang bisa menginspirasi kita. Cari teman yang bisa memotivasi hidup kita. Jangan cari teman yang pesimis. Jangan cari teman yang suka mematahkan semangat berjuang kita. Jangan cari teman yang menyepelekan kita. Jangan cari teman yang melemahkan semangat kita. Jangan cari teman yang tidak punya kepedulian sama kita. Karena ada teman-teman dikala senang aja dia mau bersahabat dengan kita. Nah, cari teman yang ikhlas. Kenapa? Karena teman itu penting. Sahabat itu penting.
Makanya hubungan persahabatan pertemanan itu dalam Islam dibungkus dengan kalimat silaturahim. Silah itu adalah hubungan, rahim itu adalah kasih sayang. Kalau Bapak Ibu buka Al-Quran, ya, buka Al-Quran, catat dulu nggak apa-apa di kertas. Konsep kaulan dalam Al-Quran, kaulan, Q, O, U, Bu Nur Hayani, tolong di mute dulu ya speakernya. Ya, Q, O, U, L, A, N. Kaulan dalam Al-Quran. Ya, kaulan dalam Al-Quran. Nah, ternyata di dalam Al-Quran itu dahsyat, Bapak Ibu. Ada kaulan karimah, perkataan yang mulia. Jadi seseorang itu, kita salah satu bisa menilai seseorang itu dari mana? Dari perkataannya. Perkataan yang mulia. Yang kedua, kaulan sadida, perkataan yang baik. Perkataan yang baik. Yang ketiga, kaulan layyinas, perkataan yang lembut. Kalau bertutur kata lembut. Yang keempat, kaulan maisura, perkataan yang menginspirasi, perkataan yang memotivasi. Yang keenam, kaulan baligho, perkataan yang berbobot, perkataan yang berkualitas, perkataan yang punya nilai. Nah, cari teman tuh untuk mengobati kondisi psikologis kita butuh teman yang bisa perkataannya baik, perkataannya berbobot, perkataannya mulia, ya, perkataannya karimah, sadida, baligo, maisuro, perkataan yang memotivasi. Nah, jangan teman yang lo nggak bisa sembuh kayak gitu. Jangan teman yang menakut-nakuti kerjanya. Nah, kenapa saya katakan begitu? Tahu nggak, Bapak Ibu sekalian, apa yang kita pikirkan, apa yang kita rasakan, itu bisa dipengaruhi oleh berdasarkan apa yang kita lihat, apa yang kita dengar, dan apa yang kita ucapkan. Saya ulangi ya, apa yang kita pikirkan, apa yang kita rasakan, ya, yang kita pikirkan dan kita rasakan, itu bisa dipengaruhi oleh berdasarkan apa yang kita lihat, apa yang kita dengar, apa yang kita ucapkan. Mana buktinya? Maka penting kalau ketemu sama orang-orang soleh, pembicaraan orang soleh, motivasi orang soleh, maka semangat kita pengen jadi orang soleh. Nah, itu artinya melihat, mendengar, mengucapkan. Ya, begitu ketemu orang soleh kan berarti melihat, mendengar, mengucapkan. Nah, maka akan mempengaruhi pikiran kita, mempengaruhi hati kita. Maka penting silaturahim sama orang baik. Penting silaturahim sama orang soleh. Penting silaturahim sama orang sukses. Kalau pengen jadi orang sukses, sering-sering kumpul sama orang sukses. Karena pembicaraan orang sukses itu selalu berbicara tentang kesuksesan. Itu menginspirasi kita. Ya, itu dia. Nah, sekali lagi saya ulangi. Pengaruh pikiran kita, hati kita, hati itu berarti kebahagiaan, kecintaan, senang, happy, tenang, damai. Itu dipengaruhi oleh apa yang kita lihat, apa yang kita dengar, apa yang kita ucapkan. Nah, sekarang ibu-ibu pemberani nih, pemberani banget. Nah, tapi melihat tontonan film horor, yang tadinya berani keluar kamar ke dapur ngambil minum, gak berani. Nah, artinya apa? Artinya apa? Apa yang dilihat mempengaruhi pikiran. Akhirnya pikiran itu membayangkan yang aneh-aneh, kemudian muncul di sini rasa takut. Nah, itu satu. Apa yang kita lihat, tontonan.
apa yang kita dengar. Ya, mendengar nih. Wah, itu di situ ada perempuan. Di situ ada ini. Wah, mendengar. Nah, saya tuh sensitif yang gitu-gitu. Begitu mendengar yang gitu, maka di pikiran ini membayangkan. Muncul lagi rasa takut. Nah, kenapa pentingnya berkumpul sama orang sukses, orang baik, punya sahabat yang baik? Karena begitu melihat sahabat kita energi, begitu melihat sahabat kita kalimat yang keluar dari mulutnya hal-hal yang memotivasi kita, maka mempengaruhi pikiran dan hati kita. Gitu. Nah, makanya ibu-ibu, pikiran positif penting, sangat penting. Ya, cari teman pun harus punya pikiran positif. Kita pun harus berpikir positif. Melahirkan perasaan positif. Jadi kalau pikiran positif, membayangkan kehidupan 10, 15, 20 tahun ke depan, pasti akan melahirkan semangat. Melahirkan komitmen. Nah, itu. Pikiran positif melahirkan perasaan positif. Ya. Pikiran positif melahirkan perasaan positif. Melahirkan satu, pikiran positif, ucapan positif yang kedua melahirkan perasaan positif. Nah, perasaan positif melahirkan perbuatan yang positif. Perbuatan positif melahirkan kebiasaan. Kebiasaan positif melahirkan kepribadian, personality, karakter. Ya, orang kalau sudah berpikir positif pasti lisannya positif. Kalau pikirannya positif, lisannya positif, maka perasaannya positif. Kalau pikiran, lisan ini positif, pasti tindakannya positif. Kalau perbuatannya positif, kebiasaannya positif. Kalau kebiasaannya positif, personalitinya positif, kepribadiannya positif. Ya, itu dia poin pentingnya di situ. Nah, saya tadi poin yang ke-6 mencari teman, kelima ya. Yang kelima adalah mencari teman yang bisa menginspirasi kita, mencari teman yang bisa memotivasi kita, mencari teman yang bisa menyemangati kita. Ya, nah, poin di situ adalah silaturahim. Nah, ternyata ketika 5 poin itu saya terapkan dalam beberapa kasus, ya jadi saya pernah ditelepon oleh Bapak Ibu, oleh beberapa orang lah saya katakan ya. Nah, beberapa orang ini ternyata pengobatan psikosomatiknya nggak perlu obat dokter. Hanya satu yang terakhir kemarin yang 4 bulan baru-baru ini, dia psikosomatik COVID. Ya, jadi tadi karena mendengar berita COVID, membayangkan, akhirnya cemas, akhirnya keringat dingin, akhirnya jantung berdebar, akhirnya asam lambungnya naik. Nah, itu dia dibantu oleh obat dokter. Tapi yang 4 ini nggak pakai obat dokter, pakai Al-Quran. Jadi kalau ibu-ibu, bapak-bapak sering pusing, coba pelajari. Pusingnya itu karena rasa cemas berlebihan, rasa takut berlebihan, atau tidak ada faktor rasa cemas, rasa takut. Kalau karena faktor rasa cemas, rasa takut berlebihan, berarti yang diobatin itu adalah rasa cemas dan takut, yang bukan pusingnya. Sumbernya diobatin pakai Quran. Ya, kalau jantung sering berdebar, otot-otot di sini sering nggak enak, ya. Nah, coba perhatikan. Ini ada, cek ke dokter. Kalau dokter bilang nggak ada masalah, nah berarti itu dipengaruhi oleh rasa takut dan rasa cemas yang berlebihan. Itu namanya psikosomatik. Nah, sekali lagi, angka orang-orang yang terpapar penyakit psikosomatik ini semakin banyak. Ya, semakin banyak. Di Indonesia semakin banyak, terutama di saat COVID. Nah, apa yang mempengaruhinya? Satu, ingat nih, dicatat boleh. Satu, yang mempengaruhi seseorang terpapar penyakit psikosomatik, yang pertama adalah pengaruh teknologi. Ya, teknologi. Kemajuan teknologi. Ya, pengaruh era globalisasi. Ini sama nih. Pertama teknologi, yang kedua era globalisasi. Apa tanda-tanda ini? Perkembangan ini percepatan. Ya, percepatan informasi. Nah, terakhir kita nggak bisa kendalikan informasi yang masuk ke pikiran kita. Ya, membaca, mendengar pembicaraan orang, itu semua. Makanya sekarang sampai, maaf ya, tukang becak semua pinter-pinter sekarang. Beda sama tukang becak tahun 80-an.
Karena mereka pegang HP. Mereka bisa bahas politik sekarang. Tukang beca pembicaranya politik sekarang. Ya, bicara ekonomi sekarang mereka. Nah, itu artinya apa? Kemajuan berpikir dipengaruhi oleh perkembangan teknologi. Nah, teknologi dan era globalisasi ini ciri khas negara berkembang dan negara maju. Ya, ciri khas negara berkembang dan negara maju. Nah, otomatis di sini persaingan ketat. Orang bersaing, mobilisasi tinggi, semua orang bersaing, semua orang pengen capai target. Nah, ketika tidak tercapai, apa yang terjadi? Cemas, kecemasan. Ya, apa yang terjadi? Ketakutan. Ya, cemas dan takut. Nah, ini kontribusi yang menyebabkan psikosomatik ini besar dari dua ini. Pertama adalah teknologi informasi, ya sekarang gadget dan lain-lain itu teknologi informasi, ya. Nah, itu mempengaruhi kejiwaan kita, ya. Nanti kita bahas lain waktu tentang dampak teknologi informasi terhadap kejiwaan. Itu lain lagi tuh, ya, dampak medsos terhadap kejiwaan. Nah, itu lain lagi tuh. Orang dianggap pengen kelihatan ganteng, pengen kelihatan cantik, mau selfie. Wah, itu dampak psikologisnya lain lagi. Nah, nanti kita bahas di lain waktu. Dampak teknologi informasi terhadap kejiwaan. Ingetin saya nanti boleh tuh. Judul itu kita angkat. Nah, ini dua ya. Nah, ini dimiliki oleh negara berkembang dan negara maju. Makanya di negara-negara maju orang yang sakit jiwa angkanya tinggi banget. Amerika, Eropa, Jepang, ya, Korea. Nah, ini luar biasa angka orang yang sakit jiwa. Ya, makanya ibu-ibu yang masih punya anak sekarang SMA boleh diarahkan untuk kuliah di Fakultas Psikologi. Karena apa? Ke depan ketika sudah era betul-betul era industrialisasi dan betul-betul di era globalisasi, di era teknologi betul-betul semakin maju, maka akan dibutuhkan psikolog, psikiater. Ini udah dianalisa, ya. Yang anaknya SMA, nah kuliahnya di psikologi. Nah, ya, ini ke depan tenaga ahli yang pasti dibutuhkan, ya. Nah, yang ketiga yang memiliki kontribusi terhadap psikosomatik adalah bertambahnya angka pengangguran, ya, bertambahnya angka kemiskinan atau krisis ekonomi. Ini tiga. Ya, sekarang ini situasi hari ini, apalagi kenapa pemerintah ini ada bagusnya menurut saya. Pemerintah belum mengumumkan resesi ekonomi. Karena kalau ini diumumkan, mudah-mudahan jangan sampai. Kalau sampai presiden konferensi pers bahwa kita mengalami resesi ekonomi, konferensi pers, maka apa yang terjadi? Maka yang terjadi adalah dampak dari resesi ekonomi itu. Kecemasan, ketakutan, nggak punya harapan. Nah, akan muncul tuh psikosomatik. Ya, akan muncul. Maka saya berharap banget nih kepada kita semua. Yuk kita, kita bawa happy, kita bawa bahagia. Yang penting kita kerja, yang penting kita usaha. Allah Maha memiliki rezeki. Allah Maha memiliki kehidupan. Ya. Yang keempat, orang-orang yang tidak siap dengan perubahan harus beradaptasi dengan perubahan. Ya, ibu-ibu yang masih usia 40-an, 50 tahun ini siapkan mental untuk menghadapi perubahan. Maksudnya apa? Gini, lihat. Saya punya jemaah di Cilandak. Kan sudah dikasih tahu oleh Allah. Jauh-jauh 1400 tahun yang lalu ada kematian, ada ujian sakit, ada ujian kemiskinan. Itu maksudnya apa? Siapkan mental untuk menghadapi perubahan. Nah, ibu-ibu sekeluarga ber-6, suami istri. Punya anak 4.
liburan ke luar negeri berenam, kemana-mana ke luar negeri liburan berenam. Ada waktu luang sedikit, libur sedikit 3 hari ke Bandung, ke Bogor, ke Singapura, Malaysia, libur panjang ke Eropa, ke Belanda, ke Paris, ke Barcelona. Nah, ada panjang lagi sedikit ke Amerika, pergi umroh. Ini berenam. Suatu ketika anak pertama memilih kuliah di luar negeri. Nah, ini perubahan. Yang tadinya berenam tinggal berlima. Anak kedua merantau, kuliah ke luar kota, tinggal berempat. Ya, tinggal berempat. Terus kemudian yang ini tinggal di rumah. Begitu yang dua sudah pulang, yang ini pergi keluar kota. Nah, yang 2 orang anak pertama kedua menikah, punya keluarga, tinggal di luar kota, tinggal di luar negeri. Itu perubahan. Nah, akhirnya tinggal suami istri di rumah. Nah, berjalannya waktu, masuk usia 70 sekian tahun, suaminya meninggal, tinggal dia sendiri di rumah sama pembantu. Itu perubahan. Nah, kalau kita mau sehat secara kejiwaan, siapkan mental untuk menghadapi perubahan-perubahan. Pasti ada perubahan. Jadi banyak orang yang tidak siap dengan perubahan. Suaminya jaya, penghasilannya banyak, ya, tiba-tiba pensiun. Dan suami bilang, saya sudah lelah, saya pensiun, ya udah saya lebih banyak ingin di rumah. Maka terjadi perubahan. Nah, adaptasi dengan perubahan itu. Atau meninggal. Salah satu meninggal. Adaptasi dengan perubahan. Ya, ibu saya punya anak 4. Waktu kumpul di Pondok Ranji, saya lihat adik-adik saya bahagia banget. Sangat bahagia. Tapi begitu terjadi perubahan, 2014 meninggal yang laki, 2018 meninggal yang perempuan. Wah, itu saya harus beradaptasi dengan suasana baru lagi. Tanpa mereka yang berdua itu. Nah, itu perubahan. Siapkan mental menghadapi perubahan. Tadinya sehat, kemudian sakit. Itu perubahan. Ya. Nah, kalau tidak mau kena penyakit psikosomatik, beradaptasilah dengan perubahan. Ya, beradaptasi dengan perubahan. Nah, yang terakhir, faktor yang kelima, kenapa orang bisa terpapar penyakit psikosomatik? Yang kelima adalah terlalu banyaknya problematika hidup yang tidak terselesaikan. Jadi makanya kalau Bapak Ibu punya problem, coba usahakan selesaikan nih problemnya ini. Begitu nanti ada problem kedua, kita udah naik kelas. Dari ilmu pertama menyelesaikan, bisa menyelesaikan problem kedua. Begitu ada problem ketiga, begitu juga seterusnya. Tapi kalau ini menumpuk, satu nggak selesai, datang lagi problem kedua, datang lagi problem ketiga, maka lihat, pernah nggak ketemu orang yang pusing banget mukanya, kepalanya, terus, aduh capek banget, belum selesai satu udah datang satu, belum selesai satu datang. Kenapa? Karena dia tidak mengantisipasi. Nah, karena setiap problematika hidup itu pasti akan memberikan pengaruh terhadap kejiwaan kita. Itu yang saya katakan tadi. Ada problematika hidup, ya, mempengaruhi kejiwaan kita. Cemas, takut. Nah, kejiwaan kita yang cemas, takut, dan lain-lain tadi mempengaruhi fisik kita. Disitulah munculnya psikosomatik. Maka kenapa hari ini saya memberikan tema menjadi manusia PSBB. Ya, manusia yang sangat bahagia banget. Paling sangat bahagia banget. Nah, itu kita punya cara, punya formulasi kita. Bukan saya, kita, Bapak Ibu semua. Punya formulasi mengantisipasi itu. Dari mana? Dari Quran, dari Sunnah. Baik, itu yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Ya. Ada pertanyaan? Ada waktu 15 menit.